Judi online ternyata setali tiga uang dengan pinjaman online yang saat ini marak di Indonesia dan mudah diakses oleh masyarakat. Seperti yang tadi narsum saya sampaikan bahwa ia harus meminjam pada pinjol untuk membayar besarnya hutang akibat judi online yang dia lakukan sebelumnya. Gitu terus seperti perputaran di lingkaran setan. Nyatanya ratusan juta rupiah yang didapatkan nggak bisa juga tuh menolong keluarga keluar dari masalah finansial. Ini kan kamu udah pernah kena hutang yang besar banget, kena tipuan lagi nih, ditipu sama investasi bodong, terus mau main lagi ke judul lagi, skala lebih kecil dan lain sebagainya. Tapi dari semua yang udah kamu lakukan nih, lingkaran setan ini berputar-putar, ini masih main nggak nih ngomong-ngomong? Literally udah enggak. Nah sekarang ini kan udah enggak, gitu kan. Waktu itu turning point-nya apa? Sampai akhirnya memutuskan stop. Enggak, karena kan baru tahun lalu ya, 2023 kan? Iya. Bener-bener literally stop, itu udah berapa lama dan kenapa? Karena aku nggak bisa bayar uang sekolah adikku. Itu turning point-nya. Jadi uang yang puluhan juta yang kamu dapat itu nggak bisa juga? Bisa. Aku udah lupa sama misi utama aku. Kan misi utama aku adalah buat bayar uang sekolah dua adik aku ini. Dan aku udah lupa sama misi awal aku ini, udah lupa. Kamu sibuk bayarin utang-utang, sibuk muter-muterin duit aja ya? Iya. Sampai aku disumpahin orang, Kak. Yang ngingetin kamu soal uang sekolah itu ibu atau siapa? Kok tiba-tiba, iya, misi utamanya kan bayar uang sekolah gitu. Aku punya sahabat, teman SD sih, tapi ini udah deket banget. Aku cerita ke dia semuanya dan dia kaget. Dan dia cuma nanya, kenapa bisa? Dia cuma nanya itu doang, kenapa bisa? Kenapa awalnya lu punya misi ini, terus tiba-tiba lu melenceng parah? Kenapa? Kata dia, kenapa? Wah, akhirnya aku bilang ya, karena ini hawa penasaran. Ya, penasaran apa lagi yang lu kejar? Kata dia, apa lagi yang lu kejar nih, apa lagi? Lu udah dapet uang yang udah gede, kenapa nggak mau stop? Karena gue masih kurang. Dan aku dibilang sama temen aku, ya lo nggak bersyukur berarti. Di situ tuh langsung kayak ketampar ya. Kayak, so aku mikir, iya juga sih. Aku nggak bersyukur berarti selama ini. Dan akhirnya mulai memberanikan diri untuk ngomong sama orang tua yang sebenar-benarnya, sama ibu. Ngomong yang sejujur-jujurnya. Dan mama aku nangis di situ. Mama aku nangis, kok bisa? Katanya. Kamu udah ditawarin kerja dari banyak orang, kamu tolak-tolakin, cuma buat ini. Terus ini utang banyak nih. Kamu gimana? Cara buat lunas ini gimana? Coba. Kamu kan udah gede nih. Kenapa ngelakuin hal kayak gini? Ya karena aku jelasin, karena tujuan utama aku adalah ya buat adikku sama buat rumah. Kalau emang itu buat adikmu, buat rumah, hasilnya mana? Dan kalau misalnya hasilnya dari kayak gitu, jujur aja, mama nggak mau terima. Karena kalau mama terima, terus mama bayarin, terus mama pakai buat kegunaan hari-hari, isi rumah sial semua ntar yang ada. Aku digituin, dan aku di situ kayak udah nggak bisa ngomong. Kalau aku udah sakit banget. Habis itu aku cuman bisa berdoa sama Tuhan. Aku bilang, ya Tuhan, Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya jalan untukku, tolong kasih jalan untukku dan kuasamu. Aku percaya Tuhan, Kau tidak pernah kasih ujian berat ke aku tanpa ada solusinya. Dan dari situ aku setiap pagi itu aku selalu berdoa.
untuk mencari jalan keluar kayak gimana. Aku puji Tuhan, banyak cara yang aku udah lakuin. Puji Tuhan ya, teman aku yang dulu nih nawarin kerja, tiba-tiba nawarin kerja ke aku lagi. Kesempatan terakhir nih buat lo, Terus kamu ambil. mau apa enggak? Kamu ambil nggak akhirnya? Aku ambil. Ambil. Meskipun uangnya nggak lebih besar daripada. Iya. Akhirnya aku nggak pakai mikir, nggak pakai banyak nanya, aku langsung bilang, iya gue mau. Serius, iya. Persyaratannya apa aja? Udah nggak pakai persyaratan. Udah ikut gue aja udah. Jadi apa waktu itu? Jadi barista Pak. Jadi barista. Jadi barista. Masih sampai sekarang? Kalau sekarang aku udah pindah kerja. Terus akhirnya pada waktu ngambil jadi barista, dengan konsekuensi gajinya nggak lebih besar daripada waktu main judi online, bisa bayar uang sekolah adiknya. Puji Tuhan iya. Darurat judi online telah disematkan di Republik ini. Gimana enggak? Laporan dari PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendata bahwa banyak anak dari kelompok anak SD, SMP, mereka yang bekerja di sektor informal, bahkan mereka yang nggak punya pekerjaan, bermain judi online dengan menggunakan nama dan rekening perantara. Dan total agregat dari kalangan masyarakat umum ini mencapai lebih dari 30 triliun. Penanganan judi online pun semakin keras. Pemerintah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres tersebut di 14 Juni 2024 kemarin. Dalam Kepres tersebut, memuat perintah kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto sebagai Ketua Satgas dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi sebagai Wakil Ketua. Ketua Harian Pencegahan diberikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu Budi Ari. Sedangkan Ketua Harian Penegakan Hukum diberikan kepada Kepala Kepolisian Negara RI atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Melihat fenomena judi online yang sudah menjerumuskan banyak warga, pertanyaannya sekarang, seberapa efektif pembentukan Satgas ini betul-betul bisa memutus mata rantai kejahatan transnasional yang ada di Indonesia? Tapi pada dasarnya publik kan sebetulnya melihat nih Pak, kasus judi online ini kan bertahun-tahun ya Pak ya. Dan akhirnya mempertanyakan akan efektif nggak nih gitu loh Satgas yang dibentuk ini. Nantinya tuh kemudian jadi gini, terkait dengan gagasan ya, memang waktu Pak Budi Ari Setiadi dilantik itu sekitar Agustus ya, itu memang Presiden betul-betul menitipkan soal judi online kepada Pak Budi sebagai Menkominfo yang baru. Beliau ini kan menggantikan PLT ya Pak Mahfud ya, sekitar bulan Agustus. Nah waktu itu memang Presiden titip betul kepada Pak Budi Ari ya untuk betul-betul menangani judi online dan itu sudah dilakukan. Ya misalnya jutaan lah yang sudah kita take down begitu kan. Nah tetapi ternyata memang take down saja tidak cukup. Ya tidak cukup karena ternyata judi online ini melibatkan kejahatan transnasional. Ya ini kemudian demand-nya juga harus kita urus begitu ya, tidak cuma supply-nya, ya, penindakannya lewat take down itu begitu loh. Polisi juga waktu itu sudah melakukan beberapa kali penangkapan. Ya karena dirasa belum cukup, ya kemudian juga berkelindan dengan yang namanya rekening, transaksinya, dengan e-wallet. Nah, kemudian dalam satu rapat kabinet, maka diperintahkan oleh Presiden untuk membuat Satgas. Jadi baru awal tahun ini pembentukan Satgas itu, ya perintah Presiden, pembentukan Satgas. Tapi kalau perintah buat Pak Budi Ari sebagai Menkominfo itu sudah
ketika pelantikan ya. Atau sebelum pelantikan biasanya kan dipanggil ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, baru kemudian sekarang dibentuklah Satgas masa dalam masa sejak perintah Presiden datang, itu kan sudah disampaikan juga, ya sudah disampaikan juga, dan waktu itu juga Menko Polhukamnya itu sudah Pak Hadi, ya Pak Hadi. Jadi kan Pak Hadi ini menggantikan Pak Mahfud, ini kan awal tahun ini kan, menjelang pemilu kan, gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang sudah 2 tahun lagi nggak pas juga. Ya, tapi kalau dikatakan awal tahun ini, ya betul begitu loh, betul. Jadi Pak Hadi, kemudian Pak Hadi juga menyampaikan rencana pembentukan Satgas, bahkan sudah ada beberapa kali rapat di Kemenko Polhukam untuk pembentukan Satgas. Jadi kemudian dari hasil rapat kabinet atau perintah presiden di rapat kabinet sampai kemudian kemarin dibentuk, ini kan tentu ada proses. Misalnya strukturnya seperti apa, timnya seperti apa, siapa saja yang duduk di situ. Ya karena tadi ini kan melibatkan jaringan yang agak rumit ini ya, agak rumit dari mulai rekening, mulai orangnya, servernya, bandarnya, perantaranya, adminnya, pemainnya, kemudian promotornya maksudnya yang mengiklankan itu kan. Ini kan cukup membutuhkan ya diskusi yang betul-betul ya supaya memang tim yang terbentuk nanti komprehensif begitu ya, terintegrasi dan holistik tadi itu. Nah itu yang bisa saya jelaskan ya terkait kronologis pembentukan Satgas. Iya, Nah, untuk menjawab terus tadi kebutuhan ya, masyarakat itu ya. ah, Pak, tapi iya mulai, iya, mulai bergerak kapan, Pak? ah, Mulai bergerak kapan, Pak? iya kalau sebetulnya kan ketika mulai ada perintah presiden untuk membentuk Satgas Judi Online, kita juga sudah bergerak pada dasarnya, ya, tetapi masih sebatas KL-KL yang diperlukan ya begitu. Misalnya Kominfo itu berkoordinasi dengan OJK, dengan PPATK, ya itu sudah dilakukan. 5.000 rekening sudah diblokir. Itu kan sebelum dibentuk Satgas tuh, masih wacana pembentukan ya, masih proses pembentukan. Jadi sebetulnya sudah dilakukan tugas-tugas untuk memberantas judi online ini oleh KL-KL terkait ya begitu ya. Tapi dirasa perlu melibatkan lebih banyak lagi ya KL. Misalnya karena bandarnya ada di luar negeri, servernya juga ada di luar negeri, maka kemudian diwacanakan agar melibatkan Polri yang nanti akan melibatkan Interpol dalam konteks itu ya, dalam konteks pelibatan Interpol. Kemudian juga Kemenlu, ya Kemenlu itu juga dilibatkan, ya dilibatkan, Kemensos dilibatkan dan seperti yang ada di dalam Kepres ya, seperti yang ada di dalam Kepres coba dilihat saja kementerian mana saja begitu yang terlibat. Nah, kemudian tanggal 14 Juni kemarin Presiden menandatangani ya Kepres Satgas Pemberantasan Judi Online. Ya, nah inilah sebetulnya titik kita juga untuk berangkat meneruskan apa yang sudah kita lakukan kemarin, misalnya take down konten, pemblokiran rekening, ya begitu kita lanjutkan, kemudian pemantauan transaksi terus kita lakukan, ya. Tetapi kemudian dengan adanya Satgas ini kan ada bagian pencegahan, ya ada bagian pencegahan. Maka kerja-kerja pencegahan juga harus kita mulai dari sekarang begitu ya. Walaupun sebelum-sebelumnya sudah dimulai lewat literasi digital, ya. Tetapi kan belum masif ya, belum masif, baru dilakukan oleh Kominfo doang begitu loh. Nah ini dengan terlibatnya kementerian dan lembaga lain, termasuk TNI, termasuk Polri, ini pencegahan juga akan kita intensifkan begitu loh. Lalu kemudian makin intensif ketika wacana itu digulirkan, wacana atau perintah presiden untuk membentuk Satgas itu digulirkan, maka
Kominfo mulai berkoordinasi dengan PPATK, dengan OJK, begitu kan, untuk memblokir rekening. Karena Kominfo tidak bisa memblokir rekening, bisanya memblokir konten Kominfo itu. Nah, dengan adanya Kepres ini, ya maka tentu kerja kita mestinya ya akan lebih lebih cepat lagi ya, lebih bergerak, lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih terintegrasi, holistik dan komprehensif. Nah, kira-kira itu ya mulai Iya. mulai sekarang inilah begitu ya, mulai sekarang ini Cuma kita kalau bekerja dari ya, mulai hmm, ketika diberlakukan apa namanya Kepres Satgas itu ya, walaupun sekali lagi kita sudah bekerja pada dasarnya sebelumnya. oke. Ya, waktu udah mau habis tinggal 9 menit, nih, Pak. Sebetulnya memang ini nggak bisa Kominfo berdiri sendiri sih, karena kan lintas kementerian, elemen-elemen masyarakat juga Ya, diharapkan bisa bekerja sama, literasi dan lain sebagainya untuk memitigasi apa namanya judi online. Terus juga kita juga masih nunggu sih bagaimana nantinya diplomasi dengan negara-negara lain untuk memulangkan para bandar yang disinyalir ada di beberapa negara. Eh, Mungkin yang terakhir gini Pak, bahwa judi online ini kan masyarakat yang terjerumus ya, itu kan berkaitan erat dengan pinjaman online nih Pak. ya, Nah, dalam hal ini, kalau dari Kominfo sendiri, langkah konkretnya apa Pak? Untuk memberantas kedua kan tadi udah ada tuh beberapa konten-konten ya, yang diblokir situs-situs gitu kan. ya, Terkait dengan pinjaman ya. online sendiri gimana Pak? Iya, Pak Budiari mengatakan bahwa judi online dan pinjaman online itu seperti kakak beradik ya. Apalagi pinjaman online itu yang ilegal. Jadi pinjaman online itu ada yang legal dan ilegal loh gitu ya. Yang ilegal sebetulnya sudah kita take down juga, tapi mungkin Hmm. masih ada satu dua ya, karena apapun legal apalagi ilegal begitu, ini kan juga membuat masyarakat akan terjerat ke dalam utang, ya, ke dalam utang. Nah, karena itu salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan literasi tadi itu, ya, dengan literasi, dengan edukasi kepada masyarakat, ya, dengan mengatakan bahwa tujuan dari Satgas ini adalah melindungi masyarakat. Tujuan ujungnya adalah melindungi masyarakat dari bahaya judi online. Ya, bahaya judi online itu paling tidak ada 3 sampai 4. Yang pertama adalah bahaya secara sosial. Ya, orang yang suka judi online biasanya jadi antisosial atau asosial. Ya, dia jadi penyendiri begitu kan. Karena dia biasanya ketika bermain judi online itu Udah asik menyendiri sendiri, begitu. ya. Asik sendiri dia. Apalagi kalau sudah pada tingkat kecanduan. Yang kedua, ketika dia menjadi korban, artinya dia kalah melulu begitu kan, maka ada tekanan psikologis di dia. Nah, ini bahaya psikologinya itu. Dan yang ketiga ini bahaya ekonomi. Bahaya ekonomi ini jatuh kepada kemiskinan, terjerat utang. Nah, itu kita sampaikan kepada masyarakat, ada bahaya-bahaya lanjutan dari judi online ini. Belum lagi bahaya yang keempat, melakukan perbuatan kriminal Iya, untuk iya. mendapatkan uang. Kalau dia tidak bisa pinjam, ya, atau malas pinjam, atau dia punya hambatan untuk meminjam, maka dia bisa berbuat kriminal. Ya, kemarin baru ada kasus ya, aparat yang menggelapkan uang Ya, anggaran. prajurit misalnya begitu, uang anggota, ya, kemudian juga banyak berita lain yang macam-macam lah, menggelapkan uang di bank katanya begitu, ya, salah satu manajer bank, ya, walaupun tidak semuanya digunakan untuk judi online, tapi ada yang digunakan judi online. Nah, ini kita sampaikan kepada masyarakat ya, agar mereka aware betapa berbahayanya judi online ini. Ya, judi online ini bukan untuk menakut-nakuti, Mm-mm. ya, tetapi memang begitulah faktanya dan kejadiannya sudah banyak. Nah, ini kita sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Terkait dengan konten pinjaman, ya, pinjaman online ini, pinjol, tentu kita sudah men-take down pinjol-pinjol ilegal. Dan sekarang ini kan ada moratorium. Hmm. Tidak boleh lagi ada OJK memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan pinjol baru begitu loh. Walaupun dia legal ya, karena kan Iya, melalui izin. iya. Nah, itu sudah kita lakukan pada dasarnya begitu. Oke. Cakep Pak, solutif berarti. Gitu ya. Ya, Oke, aman. Thank you Pak. makasih.
Makasih, makasih. Kalau negara memberikan kompensasi, berarti ini wujud dari pernyataan secara tidak langsung bahwa negara itu juga turut bersalah. Negara itu juga turut bersalah bahwa dia tidak bisa menjaga warga negaranya sehingga warga negaranya ikut judi online gitu.